Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penny Nurella. Saya mahasiswa Stikes Horizon Karawang, periode D3 Keperawatan, kelas 2B tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan menyelesaikan tugas roleplay keperawatan jiwa tentang defisit perawatan diri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Penny yang bertugas di ruangan ini. Saya mahasiswa Stikes Horizon Karawang. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah ya. Bagaimana perasaan Ibu hari ini atau keadaan Ibu? Oh, Ibu sedikit gatal ya. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu nama Ibu siapa? Baik, Ibu Ina. Ibu Ina sering dipanggil apa? Baik, Ibu sering dipanggil Ibu Ina ya. Ibu, tujuan saya di sini yaitu untuk merawat Ibu dari pukul 7 pagi hingga pukul 10 siang. Apakah Ibu bersedia? Baik, untuk waktunya berapa lama Ibu untuk hari ini kita mengobrol? Mungkin 15 menit atau 20 menit. Mungkin 15 menit cukup ya Ibu. Baik Ibu, saya akan menanyakan untuk hari ini atau Ibu itu sering melakukan mandi itu berapa kali? Oh, satu hari satu kali karena jarang mandi. Untuk menggosok giginya ya, untuk keramasnya. Baik Ibu, tadi kan Ibu menyatakan perasaan Ibu atau keadaan Ibu itu sedikit gatal di daerah kebadanan. Mungkin karena Ibu itu jarang mandi, jarang membersihkan diri. Nah Ibu, kebersihan diri itu sangat penting bagi kita untuk mengurangi kotor dari badan, dari rambut, kuman dari gigi, kerasa nyamanan kita. Nah, apakah Ibu tahu alat-alat mandi atau alat-alat kebersihan diri? Oh, Ibu belum tahu ya. Nah, alat-alatnya itu ada sabun, ada odol, ada sikat gigi, ada gayung, ada sampo. Nah, kalau kebersihan diri itu apa aja ya Ibu? Oh, Ibu tidak tahu ya. Nah, kebersihan diri itu ada keramas, ada mandi, ada menggosok gigi. Kalau saya boleh tahu, apakah Ibu tahu bagaimana caranya? Baik Ibu, yang pertama saya akan menjelaskan keramas ya. Keramas itu yang pertama Ibu tuangkan samponya di tangan, lalu Ibu basuhi dengan air sedikit, dan setelah itu Ibu usap kepala rambut sampai ke bawah. Nah, setelah itu Ibu bilas dengan air bersih menggunakan gayung. Nah, alatnya juga ada handuk. Handuk itu bisa digunakan setelah Ibu keramas. Nah, yang kedua itu sabun. Sabun digunakan untuk mandi ya Ibu. Digunakannya yaitu Ibu membersihkan badan harus menggunakan sabun dari atas badan sampai bawah badan untuk sampai ke seluruh badan. Setelah itu Ibu bilaskan dengan air. Nah, untuk gosok gigi, Ibu bisa menggunakan pasta gigi dengan nuangkan pasta gigi di sikat giginya. Setelah itu, Ibu gosokkan ke arah gigi Ibu. Nah, yang terakhir itu menyisir rambut. Menyisir rambut itu alatnya adalah sisir. Ibu bisa menggunakan dari atas rambut sampai bawah rambut. Apakah Ibu paham? Baik, jika Ibu paham, bolehkah Ibu menyebutkan kebersihan diri itu ada apa aja? Benar Ibu. Nah, ada mandi, ada sikat gigi, ada menyisir rambut, ada keramas. Ya, untuk alat-alatnya, benar sekali, alat-alatnya itu ada gayung, ada pasta gigi, ada sikat gigi, ada handuk,
ada sisir. Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan ya, bagaimana kalau sekarang ibu melakukan praktekkan itu. Mari ibu, kita ke kamar mandi. Nah, mari ibu kita duduk kembali. Bagaimana setelah ibu melakukan seperti mandi, menggosok gigi, keramas, dan menyisir rambut tadi. Nah, untuk menyisir, ibu bisa menggunakan sisir dari atas rambut sampai bawah rambut. Nah, setelah semuanya selesai dan semuanya dilakukan dengan baik, saya akan menanyakan bagaimana keadaan ibu setelah ibu melakukan seperti mandi, menggosok gigi, dan keramas dan menyisir rambut. Alhamdulillah, ibu sedikit segar ya. Baik ibu, ini untuk jadwal ibu ya. Nah, nanti untuk jadwalnya, kalau ibu melakukan mandiri, ibu isi dengan huruf M. Kalau ibu didampingi, ibu isi dengan huruf D. Kalau ibu tidak melakukan, ibu isi dengan huruf T. Apakah ibu paham? Baik ibu, jika ibu paham, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, nanti besok saya akan kembali lagi untuk menceritakan tentang dandan atau kepercayaan diri seperti berdandan atau untuk kerapihan. Apakah ibu bersedia? Baik ibu, jika ibu bersedia, waktunya besok mungkin 20 menit. Apakah ibu bersedia? Baik ibu, jika ibu bersedia, nanti saya akan kembali lagi. Untuk tempatnya di mana? Baik ibu, untuk tempatnya di sini saja ya. Nanti untuk jamnya mungkin saya datang jam 9 pagi. Permisi ibu. Iya ibu, sama-sama. Selamat pagi ibu. Apakah ibu masih ingat dengan saya? Benar, saya perawat Penny yang kemarin ya, dengan sesuai janji kita. Kemarin saya akan kembali lagi pukul 9. Bagaimana perasaan ibu hari ini? Alhamdulillah ibu sudah segar ya. Oh, ibu sudah mandi. Baik, kalau itu bagus ibu. Nah, dari kemarin kan saya sudah kontrak ya, sudah janjian sama ibu untuk pertemuan selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang dandan atau berhias. Maaf ibu, kancing baju ibu belum dikancingin, saya kancingin ya. Baik ibu. Nah, yang tadi saya lakukan itu adalah untuk melihat penampilan ibu. Nah, ibu tahu nggak sih berdandan atau berhias itu alatnya apa saja? Oh, ibu tidak tahu ya. Untuk berdandan atau berhias itu alatnya ada pupur, pupur atau bedak, terus ada lipstik, ada minyak, dan lain-lainnya untuk berhiasan lainnya. Nah, apakah ibu sering melakukan seperti menggunakan bedak, menggunakan lipstik, atau menggunakan parfum, atau menggunakan yang lainnya? Apakah ibu sering? Baik, jika ibu tidak sering, kenapa ya ibu? Oh, karena ibu tidak pede. Nah, kalau ibu itu nanti kita akan belajar ya ibu untuk melakukannya. Apakah ibu tahu cara untuk memakaikan pupur atau bedak? Tidak. Nah, caranya yang pertama, ibu tuangkan pupurnya ke tangan. Setelah itu, ibu pakai dengan merata. Nah, setelah yang kedua itu menggunakan lipstik. Pakainya dengan cara mengoleskan ke bibir saja sedikit, dan setelah itu memakai parfum, lalu menyisir rambut yang kemarin saya sudah jelaskan dari atas sampai bawah. Nah, untuk alat-alatnya saya ulangi ya ibu, ada
dapur atau bedak, ada lipstik, ada sisir, dan ada minyak lain serta hiasan lainnya yang ada di badan atau mau digunakan. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan ya, apakah boleh diulang sama Ibu? Baik Ibu, benar. Nah, apakah Ibu bisa memperagakan atau Ibu bisa melakukan yang tadi saya tetap contohkan? Baik ya, saya akan mengambil alat-alatnya terlebih dahulu. Nah Ibu, silakan dipakai. Ya benar, memakai bedak untuk muka, semen mata, lalu lipstiknya Ibu, lalu menyisir. Nah, kan Ibu sudah melakukan tindakannya ya, bagaimana perasaan Ibu? Sedikit pede dan terlihat sangat cantik, alhamdulillah. Nah, kalau seperti itu, nanti besok saya akan kembali lagi untuk menjelaskan tentang makan dan minum dengan cara baik. Apakah Ibu bersedia? Untuk waktunya di mana Ibu? Untuk waktunya mungkin jam 12 siang ya, setelah Ibu makan. Nah, setelah itu nanti ya Ibu. Baik, nah untuk waktunya mungkin besok 20 menit ya Ibu. Untuk tempatnya di meja makan. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada saya izin kembali. Permisi Ibu. Pagi Ibu, selamat pagi. Apakah Ibu masih kenal dengan saya? Baik, alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan tindakan yang kemarin 2 hari? Alhamdulillah, sedikit pede dan sedikit. Ya, baik Ibu, alhamdulillah. Apakah Ibu sering melakukannya? Baik Ibu, boleh saya melihat jadwal Ibu? Wah, Ibu sering melakukannya ya. Apakah Ibu melakukan yang 2 hari kemarin itu keberatan? Baik, alhamdulillah ya Ibu. Jika tidak, nah tujuan saya kesini yaitu untuk mengajarkan Ibu cara makan dan minum dengan baik. Kalau saya boleh tahu, Ibu sering makan dan minum di tempat mana? Oh, di tempat makan ini ya Ibu, di sini ya Ibu. Nah, untuk penjelasannya, waktunya yang kemarin yaitu 20 menit ya Ibu, atau mau 15 menit. Baik, 15 menit ya Ibu. Apakah Ibu sudah makan tadi? Untuk makan Ibu satu hari berapa kali? Oh, 2 kali ya Ibu. Nah Ibu, cara makan yang benar yang baik itu adalah yang pertama, satu porsi nasi dengan disertai dengan lauk dengan sayuran. Nah, untuk minumnya 1 gelas jika Ibu kehausan ya. Untuk cara makannya dengan baik yang benar itu, ketika Ibu makan, Ibu jangan terburu-buru, hanya pelan-pelan saja, karena kalau terburu-buru nanti Ibu keselak ataupun ada masalah apa nantinya ya. Jadi untuk makannya Ibu caranya pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Nah, untuk minumnya, jika Ibu ingin kehausan atau Ibu pengen minum, Ibu bisa melakukan minum dengan baik dan pelan. Nah, untuk makan itu sebenarnya harusnya 1 kali 3 kali, yaitu siang, sore, malam. Nah, apakah hari ini Ibu sudah makan? Oh, sudah ya. Nah, apa sih alat-alat makan yang Ibu tahu? Oh, Ibu belum tahu ya. Alat-alat makan itu ada piring, ada sendok, ada gelas. Nah, piring itu buat menyimpan nasi dan lauk pauk serta sayuran. Sendok itu alat makan Ibu, bisa menggunakan sendok. Jika Ibu pengen menggunakan tangan, jangan lupa Ibu untuk
cuci tangan terlebih dahulu sebelum makan dengan 6 langkah cuci tangan. Nah, setelah makan juga ibu harus cuci tangan kembali untuk kebersihan tangan ibu. Nah, kalau gelas itu untuk menyimpan air yang akan ibu minum. Nah, untuk hari ini ibu bisa menyebutkan kembali alat-alat makan. Benar, ada piring, ada sendok, ada gelas. Nah, kan ibu sudah menjelaskan ya gimana kalau sekarang ibu belum minum obat ya. Saya akan melihat praktek ibu minum serta minum obat. Silakan ibu, ini obatnya dan ini airnya. Baik ibu sudah benar ya, sudah pintar. Nah, bagaimana perasaan ibu setelah saya menjelaskan? Ibu apakah sudah paham? Ibu tidak keberatan? Iya, baik ibu. Nah ibu, untuk jadwalnya nah untuk M itu mandiri, untuk D itu didampingi, untuk T itu tidak melakukan. Nanti kalau ibu misalnya melakukan sendiri, ibu isi dengan huruf M. Kalau ibu didampingi, ibu isi dengan huruf D. Sedangkan kalau ibu tidak melakukan, ibu isi dengan huruf T. Apakah ibu paham? Baik, jika paham, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya kembali ke ruangan perawat? Baik ibu, jika tidak ada, saya akan kembali ke ruangan perawat. Besok saya akan kembali lagi untuk menjelaskan BAB dan BAK atau kencing dengan cara yang benar. Untuk waktunya pukul berapa ibu? Baik, jika ibu pengen pukul 10 pagi, untuk waktunya untuk tempatnya untuk tempatnya di tempat yang pertemuan pertama ya ibu. Nah, untuk waktunya mungkin 15 menit cukup ya ibu untuk besok. Baik ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, saya permisi ya. Selamat pagi ibu, apakah ibu masih kenal dengan saya? Bagaimana perasaan ibu atau keadaan ibu setelah pertemuan 3 hari dengan saya? Alhamdulillah ya ibu sudah merasa pedes, sudah merasa segar, sudah merasa bersih, alhamdulillah. Nah, sesuai kontrak yang kemarin, saya akan menjelaskan tentang BAB, BAK atau kencing dengan cara yang benar dan baik. Untuk waktunya 15 menit, untuk tempatnya di sini saja ya ibu, seperti kontrak yang kemarin. Nah, sebelumnya saya akan menanyakan kepada ibu, ibu tahu nggak sih alat BAK atau BAB yang ibu ketahui? Oh, tidak tahu ya. Nah, alatnya itu ada konslet, lalu ada konslet, terus ada gayung, dan ada air. Nah, untuk tempatnya ibu tahu nggak untuk membuang air besar dan membuang air kecil? Tidak tahu. Nah, untuk tempatnya itu di WC ya ibu, atau di toilet. Nah, di sini kan sudah ada ya. Ibu sudah tahu nggak sih melakukan pembersihan BAB dan BAK? Oh, ibu tidak tahu karena ibu tidak sering disiram ya untuk bekas BAB atau BAK. Nah ibu, saya jelaskan ya caranya. Yang pertama, setelah ibu BAB, ibu bersihkan dulu area genitalia ibu atau area kemaluan ibu menggunakan air sampai bersih. Nah, setelah ibu bersihkan, lalu ibu siram konslet ibu dengan air bersih.
tinja ibu sampai tinjanya tidak ada. Nah, sama dengan kencing atau BAK juga dibersihkan dengan air bersih. Nah, sampai tinjanya juga gak ada. Apakah ibu paham? Boleh ibu sebutkan kembali alatnya? Baik ibu, benar. Alatnya ada gayung, ada koslet, lalu ada untuk tempatnya di mana ibu? Benar ibu, di toilet dan di WC. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan ya caranya bagaimana. Apakah ibu sekarang boleh melakukan? Baik ibu, tadi kan ibu sudah melakukan ya. Bagaimana ibu paham? Baik, syukur kalau ibu paham. Pertemuan selanjutnya nanti saya akan kembali lagi seperti biasa. Kalau ibu melaksanakan mandiri, ibu tulis dengan huruf M. Kalau ibu tidak melaksanakan, ibu tulis dengan huruf didampingi huruf D. Kalau ibu tidak melaksanakan, ibu tulis dengan huruf T. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, gimana perasaannya setelah 4 hari pertemuan dengan saya? Alhamdulillah ya ibu, sedikit pede dan sedikit baik. Nanti saya akan kembali lagi untuk kita ngobrol-ngobrol lagi ya ibu. Apakah ibu bersedia untuk besok? Lalu waktunya pukul 11 siang saja ya. Iya, untuk waktunya tidak lamanya, 15 menit. Apakah ibu bersedia? Baik ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan kembali lagi ke ruangan perawat. Sama-sama ibu, permisi ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya tampilkan tentang roleplay defisit perawatan diri. Semoga bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.